Ya, baik ya. Kita lanjutkan lagi terkait masih di project schedule management. Kali ini kita lanjutkan ya. Kita akan masuk bagian pertama dari schedule management process, yaitu terkait dengan membuat perencanaan ya, planning. Tetapi planningnya adalah khusus terkait dengan schedule ya. Jadi di sini dibilang bahwa planning schedule management, di sini ada kita punya the schedule management plan, mirip seperti scope, cuman di sini nanti dibilang bahwa nanti ada lebih formal dan lebih detail ya, bahkan nanti ada time-nya ya, ada time-nya ya. Oke. Jadi dalam schedule management ini bahkan dibilang ya, nanti akan meliputi ini ya, project schedule, model development, model model developmentnya mau seperti apa, kemudian schedule metodologinya dan schedule tools-nya. Metodologinya itu step-stepnya ya, jadi schedulingnya pakai step apa. Kemudian kita memilih ya level akurasinya, unit of measurement-nya. Contoh misalnya apakah kita ngukurnya mau harian atau mau lebih spesifik per jam atau mungkin agak dipotong mingguan misalnya ya. Atau kalau mau yang lebih broad lagi bulanan. Nah, ini terserah ya level akurasinya. Kemudian ada control threshold-nya, jadi batas-batas kontrolnya nanti harus dikasih ambang batas ya pengendaliannya. Kemudian ada aturan untuk menjaga performance, kemudian bentuk reporting formatnya, dan kemudian ada penjelasan proses dari pekerjaan itu ya. Oke. Nah, di tahap ini di sini jelas ya, ini mungkin tahapnya toolsnya kita menggunakan ini. Kemudian inputnya berangkat dari project management plan ya dari sebelumnya. Nah, nanti akan menghasilkan schedule management plan ya. Oke, nah, oke. Kita masuk tahap yang kedua ya. Kita masuk mendefinisikan activity. Jadi activity ini adalah apa? Activity ini adalah turunan dari ini dijelaskan ya, activity atau task. Jadi ini adalah turunan dari yang kemarin kita udah bahas di part sebelumnya yaitu terkait dengan WPS ya. WPS itu diturunkan dari mana? WPS itu diturunkan dari scope ya. Jadi ketika udah saya punya scope, ruang lingkup, dari ruang lingkup tuh nanti ada namanya breakdown ya, breakdown pekerjaan yang akan dibuat dalam bentuk activity atau task-task ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau di scope itu hanya baru menyebutkan terkait dengan activity-nya aja ya. Nah, makanya kalau di sini nanti kita akan sambungkan dengan yang namanya durasi ya. Durasi bahkan nanti kalau di bagian selanjutnya nanti ada cost-nya dan ada kebutuhan resource-nya ya. Untuk activity ini kita butuh resource apa misalnya. Oke. Nah, kemudian makanya di sini sampaikan bahwa untuk mendefinisikan activity ini akan menggunakan developing menggunakan detail WPS ya. Dan mungkin nanti akan ada penjelasan untuk yang paling penting di sini ya. Sebelumnya mungkin sudah saya jelaskan ya adalah kita akan coba mengestimate durasi dan mengestimate kira-kira nanti biayanya berapa dan resource yang digunakan berapa ya. Oke, jadi ini sangat menarik ya. Oke, nah di sini akan ada saran ya bahwa dalam sebuah aktivitas, activity list, jadi nanti adalah bentuk tabulasi atau nanti bentuk table ya, boleh ya, table yang nanti ada penjelasannya ya. Jadi ini ada namanya, activity name, kemudian ada activity identifier, number. Contoh mungkin kalau sebelumnya saya sudah kasih contoh ya, misalnya ada 3.1 atau mungkin ini adalah level 3 ya, 3.1.1. Nah, ini nomornya ya, biar orang tahu juga ya. Kemudian penting juga ada namanya deskripsi ya dari keterangan tersebut ya. Nah, kemudian di sini atributnya nanti bisa ditambahkan ya. Misalnya ada, nah nanti akan banyak dibahas ya, ada predecessor sama successor itu artinya ini aktivitas ini berarti membutuhkan apa? Predecessor. Dan aktivitas ini menghasilkan apa ya? Successor misalnya. Kemudian ini adalah logical relationship, nanti artinya bahwa aktivitas ini sebenarnya eh, hasilnya nyambung kemana? Artinya aktivitas ini akan dibutuhkan untuk aktivitas selanjutnya apa? Misalnya pernah saya contohkan kan, kita baru bisa bangun tembok kalau aktivitas membangun pondasi sudah selesai ya. Dan sebelumnya misalnya ya, kita bisa membangun pondasi kalau ada aktivitas sebelumnya juga sudah selesai ya. Oke. Nah, kemudian ini lead or lag ini status ya. Ini hanya status untuk menunjukkan bahwa nanti aktivitas ini sesuai dengan jadwal atau lebih cepat atau lagging itu terlambat ya. Kemudian nanti yang bagus di setiap aktivitas ada namanya requirement ya. Jadi misalnya tadi contoh untuk ada aktivitas membuat pondasi. Berarti saya membutuhkan 3 tukang batu, 2 kenek. Nah, ini contoh ya.
Berarti saya resource-nya membutuhkan itu ya. Oke. Kemudian constraint juga perlu kita bahas juga ya. Aktivitas ini ada syaratnya. Misalnya ini contoh ya, saya contohkan lagi di dalam bangun fondasi. Syaratnya apa? Ya syaratnya fondasi berarti batunya sudah ada, pasirnya sudah ada air dan sebagainya. Jadi istilahnya di bagian procurement-nya, pengadaan barangnya juga sudah ready ya. Jadi ini ada constraint-nya ya. Kemudian ada import date-nya, jadi ada tanggal-tanggalnya ya. Jadi kita akan tahu dan mungkin perlu juga ada asumsi ya yang ada hubungannya dengan aktivitas ya. Oke. Nah, satu lagi selain aktivitas ada namanya milestone ya. Milestone tuh kalau gambaran saya itu mirip kalau kita lagi lari ya, lagi lari dibagi menjadi beberapa etape, misalnya 4 etape. Jadi 4 etape misalnya kita lari 1000 kilo, 4 etape anggap berarti 250 ya, 250 kilo. Nah, masing-masing etape itu dikasih bendera ya, dikasih bendera itu sebagai milestone ya. Artinya apa misalnya? Kalau saya sudah mencapai etape 1, berarti itu milestone pertama saya sudah tercapai ya. Oke, jadi itu satu tonggak ya bahwa saya itu sudah mencapai di milestone pertama. Nanti saya lari lagi masuk ke etape 2 berarti ke 500 kilo ya, 500 kilo berarti saya ada benderanya lagi ya. Oke, jadi ini bukan durasi ya. Jadi ini ibaratnya adalah maka dibilang milestone itu adalah sebuah titik ya. Sebuah titik yang menyatakan bahwa kita itu berhasilnya sampai mana ya. Ibarat kalau Anda main game juga milestone itu misalnya kita itu udah sampai di titik ini misalnya. Nah, dengan milestone ini saya bisa lanjut ke skenario selanjutnya ya. Oke, dalam milestone ini ada beberapa activities dan mungkin beberapa kegiatan yang perlu kita capai ya. Oke. Nah, jadi di sini ada beberapa hal ya untuk mendefinisikan activities. Berarti kita membutuhkan apa saja termasuk tadi adalah scope ya, scope dan WPS ya, WPS dan kemudian tekniknya kita melakukan dekomposisi dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan karena ini baru mendefinisikan activity ya, berarti kita baru mendefinisikan activity list-nya ya. Definisinya apa aja? Plus di sini ditambahkan ada atributnya dan juga kalau bisa ada milestone list-nya. Jadi milestone-nya mau kita tuliskan dalam apa saja misalnya. Keberhasilan tahap 1 adalah misal contoh kita sudah berhasil bikin pondasi. Milestone 2 adalah kita sudah berhasil bikin tembok ya. Milestone 3 keberhasilan kita adalah ketika kita sudah berhasil mendirikan atap misalnya. Milestone 4 adalah ketika kita sudah finishing semua bangunannya. Oke. Dalam dunia IT juga sama misalnya. Milestone pertama misalnya ketika kita sudah berhasil membuat desain aplikasi kita secara lengkap. Milestone 2 adalah ketika kita sudah berhasil membuat rancangan database secara lengkap. Milestone ketiga misalnya kita sudah sampai membuat UI UX ininya ya UI-nya UI sama UX aplikasi juga secara lengkap. Milestone keempat misalnya sudah aplikasi sudah di develop back-end-nya ya. Nah, milestone kelima integrasi sudah berjalan. Nah, itu contoh ya. Contoh milestone-milestone yang mungkin bisa kita tetapkan. Di dalam milestone itu nanti ada activity-activity yang perlu dikejar ya dalam mengejar sebuah milestone-nya. Oke, nah selanjutnya adalah setelah kita punya list, langkah selanjutnya adalah kita mengurutkan ya. Jadi activity ini setelah tadi punya aktivitas-aktivitas ya, karena tadi kan membuat aktivitas kan kadang-kadang asumsi kita belum tahu urutannya ya. Jadi kita melakukan review, kira-kira ini urutan yang dikerjakan pertama kali dulu mana menurut bayangan kita ya, pendapat kita ya. Dan bahkan di sini perlu kita perhatikan yang namanya dependensi ya. Jadi artinya kita nggak bisa mengerjakan aktivitas B sebelum aktivitas A selesai. Maka ini sequencing itu penting. Jadi jangan sampai kita justru mengerjakan B dulu, baru mengerjakan A. Nah itu konyol ya. Kayak saya cerita tadi, bikin atap dulu, atapnya udah dibuat misal atapnya dari rangka baja, baru dibikin pondasinya. Nah saya bilang konyol ya. Nah nanti konyolnya adalah mau ditempatkan mana atapnya. Nanti kalau belum tentu ukurannya pas dan seterusnya ya. Makanya di sini sequencing activity itu adalah mengurutkan ya. Activity ini diurutkan berdasarkan apa. Oke, jadi kita akan menentukan beberapa hal, termasuk nanti di sini akan dijelaskan ya, menentukan menggunakan CPA ya, Critical Path Analysis, nanti akan dijelaskan di part selanjutnya ya. Oke, nah terkait dengan dependensi itu artinya ini ya, dependensi yang tadi ya, keterhubungan atau ketergantungan antara satu aktivitas dengan aktivitas yang lain. Ini ada namanya mandatory. Mandatory itu artinya wajib ya. Jadi artinya di sini hard logic, berarti wajib mau nggak mau ya. Contoh kayak tadi ya. Jelas kita nggak mungkin bikin tembok kalau pondasi belum dibuat ya.
Oke, nah ada juga namanya discretionary dependency. Jadi ini artinya soft logic, artinya bisa jadi kita bisa tetap mengerjakan tembok tanpa harus nunggu fondasi. Tapi ada catatan misalnya, oh ternyata temboknya model yang ini ya, model yang apa bisa dipasang-pasang ya, dipasang misalnya apa plug and play, misalnya dipasang tinggal pasang. Nah bisa juga seperti itu ya. Jadi ini discretionary dependency ya. Oke. Kemudian ada juga external dependency. Nah, ini menarik bahwa dependensi kita itu tidak terkait sama kita, tapi terkait sama hal yang lain misalnya. Contoh misalnya, project kita ini berbarengan dengan project yang lain. Yang ngerjain juga mungkin beda orang, beda beda tim, beda beda project manager. Nah, kadang-kadang ada ketergantungan. Berarti bahwa kita itu nggak akan jalan sebelum yang itu jadi. Saya contohkan misalnya apa ya? Mau masang pintu misalnya, mau masang pintu atau mau masang dekorasi sebuah hiasan misalnya. Dan itu yang ngerjain bukan tim kita outsource misalnya, outsource mengerjakan ke orang lainnya. Nah, selama itu belum jadi, berarti saya nunggu kan, nunggu barangnya jadi dulu, sampai itu jadi, baru kita bisa pasang kan. Nah, di dalam software mungkin juga sama ya. Ada beberapa part, misal contoh itu back end misalnya. Back end tuh yang bikin tim yang lain. Selama back endnya belum jadi, otomatis gimana kita mau integrasi, gimana mencoba kan, berarti kita harus nunggu dulu ya. Nunggu dulu sampai mereka jadi, baru kita integrasi. Nah, ini dependensi ini jadi isu yang penting juga ya dalam sebuah schedule ya. Oke ya. Jadi ini dulu kaitan dengan dua hal tadi ya, mendefinisikan activity dan mengurutkan activity. Selanjutnya nanti kita sambung di part selanjutnya membahas bagian schedule management yang lainnya.